Halo semuanya, apa kabar? Kita sudah ketemu satu kali lagi setelah UTS kemarin. Kita sudah bahas beberapa soal. Dan seperti saya janjikan, saya akan buat video untuk menyelesaikan pembahasan soal-soal yang essay. Di sini ada 3 soal. Kemarin di kelas kita baru bahas satu ya, nomor 1 saja. Dan saya pikir di video ini akan saya bahas tiga-tiganya ya, supaya komplit, supaya yang nonton juga lebih enak. Ini adalah soal essay dari UTS kita kemarin tanggal 7 April ya. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Yang sudah menyimak dengan baik di kelas kemarin boleh skip video yang nomor 1 ini ya. Di sini kita diberikan soal begini kan. Temukan semua titik pada permukaan. Ini persamaan permukaannya yang merupakan tempat di mana permukaan tersebut memiliki bidang singgung horizontal. Saya tulis dulu permukaannya. Z sama dengan X pangkat 4 dikurangi 4XY pangkat 3 ditambah 6Y kuadrat dikurangi 2. Nah, apa yang dimaksud dengan memiliki bidang singgung horizontal? Berarti permukaan ini misalnya begini ya, ini sederhananya. Memiliki bidang singgung horizontal adalah pada titik-titik di mana dia adalah titik-titik ekstrim ya, minimum atau maksimum. Karena disinilah bidang yang menyinggung dari permukaan ini berbentuk horizontal. Kalau misalnya Anda ambil titik di tempat lain, misal di sini ya, pada saat dia lagi turun, nah bidang singgung di sini bentuknya ini akan menurun juga, begini kan. Maka sekarang kita fokus pada bidang singgung yang horizontal saja, baik itu yang di titik ekstrim maksimum atau minimum. Kita belum tahu apakah ada maksimum minimum, maka dari itu kita akan coba cari sekarang ya. Ini saya hapus supaya kita punya space yang lebih banyak untuk nanti kita menghitung. Nah, tadi kita sudah singgung tentang ekstrim. Nah, di titik ekstrim berarti akan berlaku bahwa gradien itu sama dengan 0. Ya, jadi nanti gradien dari persamaan z x, y ini berupa vektor 0,0 gini ya. Gini, sekarang saya akan pecah. Jadi saya akan bekerja secara per komponen. Saya akan mulai dengan komponen di sumbu x dulu. Berarti do z per do x ini harusnya sama dengan 0. Artinya apa? Turunan parsial terhadap komponen X ini nilainya nanti sama dengan 0. Demikian juga dengan Y ya. Nanti kita akan hitung di samping sini. Jadi ini juga sama dengan 0. Kita mulai ya satu-satu. Do Z per do X dulu. Kita lihat dari X pangkat 4. Berarti kan ini turunannya cukup sederhana ya. 4X pangkat 3. Kemudian yang ini X-nya cuma pangkat 1 ya. Jadi habis tinggal konstanta yang lain. Kemudian yang 6Y kuadrat min 2, Anda sudah tahu bahwa itu 0, karena dia adalah konstanta. Oke, kita sampai di sini dulu. Kalau ingin menyederhanakan, mungkin kita bisa bagi dengan 4 saja ya. Kemudian Y-nya negatif saya pindah ke kanan. Jadi kita akan dapat X pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3. Nah, kita berhenti dulu di sini, kita beri nama misalnya ini adalah persamaan 1. Kita akan coba gabungkan dengan persamaan berikutnya. Kita akan dapat ketika do Z per do Y, berarti kita akan turunkan lagi. Yang ini diturunkan terhadap Y tidak ada. Yang ini diturunkan terhadap Y bisa ya, pangkat 3. Jadi min 12, nanti X-nya itu tetap, Y itu jadi pangkat 2. Kemudian yang ketiga ini 6Y kuadrat berarti 12Y saja. Kemudian ini konstanta diturunkan jadi 0 ya. Oke, kita bisa sederhanakan. Kita bagi semuanya dengan 12Y. Coba ya saya keluarkan 12Y-nya. Maka di sini akan ada min 12 sudah keluar. Di sini ada X, ada Y-nya tinggal 1. Kemudian ini plus 1, ini sama dengan 0. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 0 atau ini X kali Y sama dengan 1. Ini ya. Nah, yang mana akan kita pakai sekarang? Kita coba cek. Kalau kita pakai Y sama dengan 0, maka ini akan merusak suasana ya. Kita coba di sini. Kalau Y sama dengan 0 kita masukkan, X dikalikan 0 sama dengan 1. Nah, ini kan tidak mungkin ya. Ini kalimat yang tidak bisa. Tidak ada angka apapun kalau dikalikan 0 sama dengan 1. Maka kita coret ya. Jadi ini bukanlah kemungkinan yang bisa kita pakai. Saya bersihkan dulu. Kemudian saya lanjutkan ya. Berarti kita akan pakai bagian ini. Yang X, Y sama dengan 1. Saya beri ini nama ya, ini persamaan 2 gitu ya. Kita akan gabungkan sekarang antara persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kalau persamaan 2, ini
saya pangkatkan 3 dari XY sama dengan 1, kita akan dapat X pangkat 3, Y pangkat 3, ya tetap 1 ya, 1 pangkat 3 gitu kan. Kenapa saya pangkatkan 3? Karena saya ingin gabungkan dengan persamaan 1. Jadi kalau persamaan 1 saya masukkan di sini, X pangkat 3, nah, Y pangkat 3-nya saya juga gantikan dengan X pangkat 3, begitu kan? Jadinya sama dengan 1. Ini X pangkat 6 sama dengan 1, maka X itu bisa 1, tapi X juga bisa min 1. Karena min 1 pangkat 6 juga hasilnya kan 1 ya kan? Nah, sekarang kita akan mencari Y yang berpadanan dengan ini berapa. Kita akan cari di mana? Di sini ya. Kita tadi punya dari persamaan 2 bahwa X dikali Y itu sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1, maka Y juga sama dengan 1. Dan kita akan mendapatkan titik 1,1. Nah, berapakah nilai Z? Nanti kita akan cari ya, nilai Z1 misalnya begitu. Kemudian saat X sama dengan min 1, Y-nya, nah kalau kita lihat di sini, kalau X-nya min 1 berarti harus dikalikan dengan min 1 juga. Supaya hasilnya 1 ya kan. Berarti di sini ada min 1, min 1. Nah, Z-nya akan kita cari. Oke. Kita akan cari Z-nya ya. Kita kembalikan ke persamaan permukaan itu. Jadi Z itu kan sama dengan X pangkat 4 dikurangi 4XY pangkat 3 ditambah 6Y kuadrat min 2. Saya tulis ulang supaya nanti lebih jelas. Kemudian kita akan cari Z1. Berarti X-nya 1, berarti ini kan 1 pangkat 4. Ini 4 kali 1. Y-nya juga 1, berarti saya tulis semuanya. Ini sengaja saya tulis lengkap ya, supaya nanti yang mengikuti bisa lebih enak. Ini 1 dikurangi 4 ditambah 6 dikurangi 2. Jadi hasilnya Z1 itu adalah 1. Kita sudah dapat Z1, sekarang kita cari juga Z2. Z2 berarti masukkan juga ya, X-nya min 1, kemudian di sini juga 4 kali min 1, ini min 1 pangkat 3, 6 kali min 1 kuadrat dikurangi 2. Kemudian ini jadi 1, kemudian ini 4, ditambah 6 dikurangi 2. Ya, ternyata sama persis ya, hasilnya juga 1. Berarti kita mendapatkan, ya, maka titik-titik yang memiliki bidang singgung horizontal adalah min 1, min 1, 1, dan 1,1,1. Ya, kita sudah selesai ya jawabannya di sini. Mudah-mudahan jelas ya. Ini sama persis dengan yang kita bahas di kelas. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini kemarin tidak kita bahas ya. Kita skip, kita coba hitung sekarang. Kita disuruh menghitung integral ini ya, ada 2 buah integral. Disuruh membuat sketsa daerah integrasinya, kemudian hitung integralnya. Integral 0 sampai 1, kemudian integral 0 sampai 1 plus X, ini 3X ditambah 2Y, kemudian dy dx. Nah, kalau seperti ini berarti kita melihat batas-batasnya dulu ya. Pertama yang dalam, yang Y itu dibatasi 0 sampai 1 plus X. Jadi kalau saya buat gambarnya kira-kira begini. 0 itu di sini, Y sama dengan 0 ya. Berarti ini adalah garis ini ya, sumbu X. Y sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 1 plus X. Itu kan berarti ini seperti Y sama dengan X tapi kita naikkan 1. Ini ya, ini Y sama dengan 1 plus X. Batas bawah dan batas atas sudah ketemu. Sekarang kita lihat batas kiri kanan, berarti ditentukan oleh X-nya. Saya ganti warna merah. Ini, X dibatasi oleh 0 dan 1 ini ya. Berarti mulai dari 0 sini sampai katakanlah misalnya 1 di sini ya. Berarti daerah yang akan kita cari itu ini. Batas-batas integrasinya seperti itu. Kemudian kurva ketinggiannya ditentukan oleh ini ya. Saya berikan kotak. Oke, ini sudah cukup ruwet. Jadi saya tulis ulang saja di sini 0 sampai 1, 0 sampai 1 plus X, kemudian 3X ditambah 2Y diintegralkan pertama terhadap dy, kemudian terhadap dx. Kita coba ya, langsung saja kita hitung yang bagian dalam dulu. Maka yang luar saya tulis ulang, tapi tidak saya hitung. Nah, di bagian dalam ini ada 3X plus 2Y. Karena diintegralkan terhadap Y, maka yang selain Y adalah konstan, termasuk 3X ini ya. 3X ini adalah konstan, jadi muncul variabel Y.
Kemudian 2Y berarti ini dari Y pangkat 2. Sudah ya, sudah selesai. Batasnya kita masukkan ya, dari 0 sampai 1 plus X. Ini hati-hati jangan lupa. 0 sampai 1, 3XY, berarti kalau kita masukkan batasnya 3X dikalikan ini 1 plus X. Ini batas atas, kemudian Y kuadrat, ini berarti 1 plus X kuadrat ya. Kalau batas bawahnya saya masukkan, itu kan dikali-kali 0 semua. Jadi hasilnya 0 ya, saya tidak usah tulis, Anda sudah tahu semua. Jadi ini integral 0 sampai 1, kita tinggal menyederhanakan saja. 3X ditambah 3X kuadrat, ini 1 ditambah 2X ditambah X kuadrat dx. Semua ini nanti kita integrasikan, tapi saya ingin sederhanakan dulu supaya gampang. X kuadratnya ada 4 ya. Kemudian X-nya saja itu ada 5. Kemudian konstanta ini hanya ada angka 1. Ini semua kita integralkan. Seandainya saya tidak tuliskan kurung, ini tetap ya. Maksudnya itu sama, karena ada mahasiswa yang mengatakan, loh, kalau tidak dikurung berarti kan tidak semua diintegralkan. Ya, tetap semua diintegralkan karena batasnya ini kan dari sini sampai sini ya. Jadi notasi itu sudah cukup mengatakan bahwa ini kita integralkan semua, seluruh baris ini. Oke, integrasinya pasti Anda semua sudah tahu ya dengan gampang. Ini 4/3 X pangkat 3. Kemudian 5/2 X kuadrat ditambah X. Kita masukkan batas-batasnya 0 sampai 1. Berarti ini 4/3, masukkan angka 1 pangkat 3 ya, terserah, tidak ditulis juga tidak apa-apa. 5/2 kali 1, ini ditambah 1. 0 saya pikir tidak usah saya tulis, karena semua kan tinggal dikali-kalikan. 4/3 ditambah 5/2, saya buat ini jadi pecahan dengan penyebut 6. Ini dikalikan 2 ya, 8. Kalikan 3, ini 15, dikalikan 6, ini 6. Berarti hasilnya nanti ini 23 ditambah 6 ya, berarti 29/6. Anda boleh sederhanakan juga jadi pecahan campuran 4, 5/6. Begini boleh. Itu tadi yang A. Sekarang kita lihat bagian B. Integrasi dari 0 sampai 3, kemudian dari 0 sampai akar 9 min X kuadrat. 4X, kemudian dy dx. Sketsanya seperti apa? Batas bawahnya, ini kita mulai dari Y ya. Y sama dengan 0, berarti ini Y sama dengan 0 di sini. Kemudian atasnya itu akar dari 9 min X kuadrat. Ini kalau Y sama dengan akar dari 9 min X kuadrat, berarti kan Y kuadrat itu adalah 9 min X kuadrat. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, berarti kan 3 kuadrat. Lingkaran, pusatnya 0,0, jari-jarinya 3 ya. Nah, itu berarti kan kira-kira begini ya. Ini 3, ini 3. Nah, kenapa saya buat bagian atasnya saja? Karena nanti yang akan kita pakai itu. Ini kan fungsinya kan diminta akar dari. Nah, kita ambil yang positif. Masih ingat ya? Kalau akar kita ambil yang positif. Kalau Anda ambil dua-duanya positif negatif, nanti itu akan gagal sebagai fungsi. Karena fungsi harus punya satu saja hasil pemetaannya. Nah, sekarang kita sudah punya batas atas dan batas bawah ya. Kita lihat batas kiri dan batas kanannya. X ini dibatasi dari 0 sampai 3. Ini kan berarti sudah cocok. Berarti betul-betul yang kita cari adalah ini. Nah, ini daerah integrasinya. Sekarang kita akan integralkan. Kita hitung. Saya tulis ulang ya. 0, ini 0, 9 min X kuadrat. Di sini 4X, ini dy dx. Berarti ini integral dari 0 sampai 3. Nah, kita langsung saja lakukan. 4X diintegralkan terhadap Y. Berarti kan 4XY gini ya. Masukkan batasnya 0 sampai akar 9 min X kuadrat. Ini dx. Jadi ini 0 sampai 3, 4X. Kemudian Y-nya kita masukkan. Ini adalah akar dari 9 min X kuadrat. Bagian yang 0 saya tidak usah masukkan ya. Nanti 4X dikali 0 ya itu kan akan jadi 0 juga. Kita akan coba mengintegralkan yang ini sekarang. Ada akar. Kalau seperti ini, saya sarankan kita sederhanakan dulu ya. Dengan memisalkan, ini saya ganti warna merah dulu. Memisalkan yang di dalam akar, supaya nanti lebih enak. Misalkan P, 9 min X kuadrat.
Jadi kalau saya turunkan, berarti kan dp per dx. Ini ya, sama dengan min 2x. Kenapa saya buat seperti ini? Saya ingin menggabungkan ini, dx dan x ini, supaya nanti bisa diganti ya, ditukar. Jadi saya tulis di sini dp per min 2 itu adalah x dx. Nah, x dx inilah yang nanti akan saya tukar, gitu kan? Cara menukarnya ya tentunya sudah tahu ya, di kelas sudah sering kita bahas seperti ini. Berarti saya tulis dulu integralnya ya. Ini kan 0 sampai 3, ini batas untuk x. Kemudian ini ada 4, x dx itu saya taruh di belakang. Gini ya, x dx. Kemudian akar, ini 9 min x kuadrat. Jadi ini x-nya sama dengan 0, x sama dengan 3. Ini 3 ya. 4 akar dari, nah ini akar dari P, ini kan, karena kita ambil dari sini. Kemudian x dx itu kita ganti dengan ini, min setengah kali dp. Nah, disinilah kita mulai bermain dengan integralnya. Jadi ini 4 dan min setengah saya keluarkan saja, jadi min 2. Karena kan kalau konstanta, ya sudah kita keluarkan aja ya. Ini x sama dengan 0 sampai x sama dengan 3. Jangan lupa ditulis x sama dengan ya, karena kita sekarang mengintegrasikan P, tapi batasnya masih pakai x. Kalau Anda mau pakai P juga boleh ya, jadi Anda masukkan di sini, kalau x-nya 3, nanti ini P-nya jadi berapa. Tapi saya sih, saya lebih senang hemat waktu saja, jadi saya tidak hitung seperti itu. Saya tulis saja di situ x sama dengan 0, x sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan integralkan sederhana ya, ini akar P, berarti kan P pangkat setengah dp. Berarti setelah diintegralkan, P ini akan menjadi 1/3/2, P pangkat 3/2 gini ya. Nanti batasnya diisi x0 sampai x sama dengan 3. Oke. Ini min 2 dengan 2/3 ini saya gabungkan aja, sama-sama konstanta. Nah, sekarang kita urus P pangkat 3/2 ya. Kita kembalikan P ke bentuk yang tadi. 9 min x kuadrat. Kemudian jangan lupa ada 3/2. Nanti kita isikan x-nya 0 sampai 3. Tapi itu untuk x ya. Ini 4/3. Kemudian kita masukkan 9 min 3 kuadrat, ini batas atasnya, kemudian pangkat 3/2, lalu dikurangi dengan, kita masukkan batas bawah, 9 dikurangi 0, kemudian ini 3/2 ya, pangkatnya tetap, berarti ini min 4/3, kemudian 9 dikurangi 9, ini kan 0, jadi pangkat berapapun ya tetap 0 ya. Yang belakang ini ada min 9, tapi 9 ini pangkat 3/2, jadi sama dengan akar dari 9, nanti kita pangkatkan 3. Nah, berarti kan min 4/3, kemudian kita kalikan dengan min, ini akar dari 9 ya, kita ambil 3 pangkat 3, kemudian 27. Gini kan, ini dikalikan ya, bukan dikurangi, jadi positif, nanti hasilnya ini 9 kali 4, berarti 36. Angkanya ternyata enak sekali ya. Kita berterima kasih sama dosen yang buat ini bukan saya yang bikin ya. Angkanya bagus sekali, saya senang dengan yang seperti ini. Jadi kalau Anda ujian, Anda bisa hemat waktu dengan menghitung angka-angka bulat. Oke, yang ketiga sekarang ya. Bagian 3, ini bagian yang juga kita skip kemarin. Kita disuruh menghitung volume benda di oktan 1 yang dibatasi oleh 2 buah permukaan ini. Yang pertama, ini adalah x kuadrat plus z kuadrat sama dengan 10 ditambah a kuadrat. Artinya bentuk ini apa? Ini adalah sebuah lingkaran ya kan? Lingkaran pada bidang xz. Kalau saya buat misalnya ini ya, begini, x, ini y, ini z. Nah, bidang xz berarti kan yang ini nih. Ya kan? Di bidang itu kita akan membuat sebuah lingkaran dengan pusat di 0,0, berarti di sini pusatnya. Kemudian dengan jari-jari 10 plus a. Jadi ini saya sebut misalnya ini R1 gitu ya. Ini supaya lebih simpel aja sih. Nanti angkanya Anda akan buat sendiri ya kan. Di sini R1. Nah, ini R1, ini R1. Gini ya. Nah, diminta oktan 1 saja. Jadi ini silindernya kita potong sampai di oktan 1 saja. Begini.
Nah, kita melihatnya seperti itu. Kemudian silinder yang kedua kita diberi Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 10 plus A kuadrat. Ini sekilas sangat mirip ya. Tadinya saya pikir ini, loh apa salah ketik, ternyata enggak ya. Jadi ini adalah bidang YZ. Sekarang kita akan membuat silinder itu di bidang YZ. Misalnya ini Y, ini Z ya. Kita buat supaya sama, konsisten. Nah, berarti YZ itu lingkarannya akan seperti ini, kemudian di seluruh X dia berbentuk silinder begini. Nah, kira-kira begitu gambarnya. Nah, sekarang kalau benda yang dibatasi oleh dua silinder ini, berarti kan kita menggabungkan ya. Sekarang saya coba gabungkan di gambar yang baru supaya tidak terlalu ruwet kelihatannya. Yang pertama, silinder ini kita lihat basisnya dulu ya. Ini kan sama sebenarnya, ini R1, ini juga R1 ya, jari-jarinya sama persis. Jadi nanti kita akan membatasi hitungan kita di sini. Ini sama ya, R1, R1, R1. Kemudian batas-batasnya saya akan gambar dengan dua pen yang berbeda ya. Dari gambar pertama kita akan mendapati seperti ini. Begini, betul tidak? Ini kita potong ya kan. Kemudian dari gambar yang kedua kita akan mendapati gambar seperti ini. Nah, silindernya begini, yang artinya mereka ini beririsan dan volume yang terbentuk berarti kan volume yang dibentuk dari kedua ini. Sebentar ya, irisannya saya pakai hijau saja. Nah, begini kira-kira. Berarti bagian yang sebelah kanan sini, atas ini atasnya adalah biru ya. Atasnya biru, bawahnya merah. Berarti volume yang terbentuk yang ditanyakan adalah volume yang merah. Berarti yang di bawah sini. Nah, kemudian yang di bagian sebelah sini, yang X-nya lebih jauh ini, berarti merah di atas, biru di bawah. Yang artinya kita akan menghitung yang biru gitu ya. Jadi volume yang dibentuk oleh permukaan biru. Oke, mudah-mudahan gambarnya bisa dibayangkan ya. Jadi saya akan membuat sketsa yang lebih sederhananya di dimensi 2. Gini ya, ini X dan Y, kemudian garis hijau ini kalau kita proyeksikan ke bawah di bidang XY, ini adalah garis Y sama dengan X. Ya, betul kan? Jadi ini adalah garis Y sama dengan X, ini Y. Kemudian kita akan menghitung bagian yang positif ini sampai R1, ini juga sampai R1. Nah, kita akan menghitung begini. Yang di dekat sumbu X, nanti itu kita mengikuti kurva yang biru. Kemudian yang di dekat sumbu Y, kita mengikuti kurva yang merah. Permukaan yang merah ya. Oke, permukaannya namanya apa? Permukaan yang biru ini namanya X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 10 plus A kuadrat. Sedangkan permukaan yang merah kita mengikuti persamaan ini. Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 10 plus A kuadrat. Oke, berarti sekarang kita bisa mulai integrasinya. Kita punya dua benda sekarang ya, jadi benda ini kita bagi dua, jadi perhitungannya akan lebih mudah kalau kita buat dua kali hitungan yang lebih sederhana ya, daripada satu hitungan tapi agak ruwet gitu kan. Misalnya mau menghitung yang biru dulu, ya boleh ya. Menghitung yang biru, ini berarti volumenya adalah double integral, ya ini integral rangkap ya. Kalau kita misalnya mau berjalan di Y-nya dulu, berarti nanti dy kemudian dx. Nah, batas bawah untuk Y ini kan berarti 0. Karena ini berupa garis ini ya. Saya tebalkan ini semoga bisa melihat teman-teman. Ini 0, kemudian batas atasnya adalah garis ini, Y sama dengan X. Sorry ya, 0-nya harusnya di sini, karena kita menghitung yang dalam dulu, Y sama dengan X. Kemudian, ini persamaannya ya, persamaannya kan berarti Z sama dengan akar dari 10 plus A kuadrat, kemudian dikurangi dengan X kuadrat. Saya misalkan saja ya. Misalnya saya buat A sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini kan akar dari 100 min X kuadrat. Berarti kita masukkan di sini fungsi yang akan kita integralkan itu adalah akar 100 min X kuadrat.
begitu. Kemudian batas X-nya berarti kan mulai dari X ini sampai terakhirnya di sini ya, R1 juga. Jadi ya 10 juga, berarti dari sini 0 sampai 10, begitu. Kita akan integralkan, yang luar ini tetap. Integrasi bagian dalam terhadap Y, berarti ini 100 min X kuadrat, lalu munculkan Y di sini ya. Kemudian batasnya 0 sampai X dx. Oke, kita bisa lanjutkan. Jadi 0 sampai 100, ini akar dari 100 min X kuadrat tetap. Kemudian batas atas kita masukkan, yaitu X. Batas bawah kalau kita masukkan, dikalikan dengan 0. Berarti tidak perlu kita tulis, karena akan hilang juga ya kan. Sekarang kita lihat ini. Bagaimana kita mengintegralkan bentuk ini? Masih ingat yang sebelumnya ya, nomor sebelumnya tadi kita sudah sempat ada yang seperti ini dengan kita memisalkan ya. Misalkan P itu adalah 100 min X kuadrat, dP per dx, berarti kan ini min 2X, berarti 1 per min 2, kemudian dP ini adalah X dx. Ini akan kita pakai untuk menggantikan X dx di sini. Ya, saya bisa agak cepat ya sekarang karena kan Anda sudah mendengarkan yang tadi gitu kan. Jadi ini menjadi integrasi, ini batas X0 sampai X100, kemudian ini adalah akar dari P, kemudian X dx kita ganti dengan min setengah dP. Mudah-mudahan sekarang lebih gampang ya. Jadi saya bisa ngomongnya agak langsung gitu, lebih cepat. Min setengah, kemudian integral. Ini akar P, berarti 1 per 3 per 2, P pangkat 3 per 2. Kemudian batasnya ini diberikan untuk X. Gini. Min setengah dan min 3 per 2. Sama persis seperti tadi ya, jadi min 3 per 4. Kemudian P-nya kita kembalikan ke 100 min X kuadrat. Kita isi nanti dengan 0 dan 100. Jadi min 4 per 3. Kita masukkan ya batas-batasnya sekarang. 100 dikurangi 100. Batasnya salah ya. Sorry, batasnya 10 bukan 100. Pantesan kok aneh. Sudah ya, ini sudah betul. Sekarang 100 dikurangi 100. Ini kan. Kemudian batas bawah kita masukkan 100 dikurangi 0. Sama persis caranya seperti yang tadi nomor sebelumnya. Ini min 4 per 3 ya. Jadi 0 dikurangi 100, berarti ini min 100, berarti kan jadi positif ya. Positif 400 per 3. Anda boleh sederhanakan juga menjadi pecahan campuran, berarti kan seperti 399 dibagi 3 gitu ya. Jadi 133, sisanya 1 ya kan, sepertiga. Ini untuk nomor 3 bagian 1 ya. Ini baru yang bagian biru. Nah, jangan lupa, jangan berhenti sampai di sini. Kita akan lakukan yang sama persis dengan bagian merah. Tapi kabar baiknya adalah begini. Biru dan merah ini kan sama persis, ya kan? Bentuknya sama persis, hanya beda arah saja. Jadi saya sangat yakin volumenya sama persis. Kita tulis argumentasinya di sini. Volume bagian kedua sama persis dengan perhitungan di atas. Kalau Anda tulis argumentasi seperti ini sudah cukup jelas ya. Tapi kalau tidak ada argumentasinya, Anda berhenti sampai di situ lalu Anda kalikan 2, itu akan membingungkan yang membaca. Jadi tolong diberikan argumentasi. Lalu kita sebutkan konklusi seperti ini. Maka volume total adalah 2 kali 133/3. Yaitu 266 2 per 6. Ya, saya pikir jawabannya seperti ini. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas ya. Terima kasih semua yang sudah memberikan atensinya. Yang mungkin kemarin penasaran kita belum sempat bahas di kelas, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Selamat melanjutkan perjalanan. Kalkulusnya masih ada setengah semester lagi. Dan mungkin kita akan bikin video-video lebih banyak lagi ya, karena setengah semester ke depan ini kita akan sangat seru dengan persamaan diferensial. Akan banyak sekali aplikasi yang kita pelajari dan banyak sekali hal-hal baru ya nanti. Ya, semoga semuanya masih tetap bersemangat sampai selesai UAS nanti.